Halo teman belajarku, di video ini gue mau membahas sedikit materi tentang konsentrasi. Sebelumnya kita ingat dulu ya tentang larutan. Larutan itu adalah campuran antara zat terlarut dan pelarut. Jadi misalkan gue punya gula, gue masukin ke gelas, gue punya air, gue campurin ke situ dan gue aduk-aduk-aduk, jadilah larutan gula. Gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarutnya. Oke, mulai dari yang pertama adalah molaritas atau kemolaran atau molar, disimbolkan dengan M besar. Molar ini menyatakan mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi misalkan ada larutan gula 2 molar, artinya ada 2 mol gula dalam 1 liter larutan. Apakah harus selalu 1 liter? Enggak juga. Bisa juga nih, misalnya 4 mol gula dalam 2 liter larutan. Bisa juga dirumuskan M sama dengan N per V dalam satuan liter. Nah, mol sendiri kan sama aja gram per mR ya. Dikali 1000 per volume dalam ml. Liter jadiin ml itu kali 1000. Atau satu lagi 10 kali rho kali persen per mR. Dengan N adalah mol zat terlarut, V adalah volume larutan, GR berarti ya massa zat terlarutnya, rho massa jenis, persen massanya. Satuannya mol, liter, gram per ml ya. Tapi biasanya ada juga nih perubahan konsentrasi. Jadi nggak cuma ngitung konsentrasinya aja, tapi juga ada perubahannya. Yang pertama adalah pengenceran, yang kedua campuran. Oke, dari yang pertama pengenceran. Gue ilustrasiin kayak gini. Ada larutan, ada partikel zat terlarutnya 10 ml M1. Terus gue punya air, gue campurin tuh sebanyak 5 ml. Maka jadi larutan yang volumenya 15 ml dengan konsentrasi M2. Berarti pengenceran sama aja ditambah sama air ya. Kalau kita lihat jumlah partikelnya nih, sebelah kiri 3, kanan 3, nggak ada perubahan, maka bisa dibilang mol awal sama dengan mol akhir. Padahal mol itu sendiri kan sama aja M dikali V ya. Berarti bisa ditulis M1V1 akan sama dengan M2V2. Satu sebelum pengenceran, 2 setelah pengenceran. Untuk V2 atau volume setelah pengenceran sama aja V1 plus volume air yang ditambahkan. Yang kedua, campuran. Kalau campuran ini dicampur atau ditambah sama larutan lagi. Ini larutan pertama punya konsentrasi 1 dicampur dengan larutan yang kedua punya konsentrasi M2. Nah, nanti jadi larutan lagi volumenya tinggal ditambahin aja jadi 15 ml
dengan konsentrasi MC, M campuran. Nah, kalau kita lihat larutan 1, gue gambarin ada 3 titik tuh, 3 mol partikel. Larutan yang kedua ada 2, ketika dicampurkan jadi 5. Nah, maka bisa dituliskan mol campuran akan sama dengan mol larutan 1 ditambah dengan mol larutan yang kedua. Nah, mol itu sama aja M dikali V, maka MC kali VC sama dengan M1V1 plus M2V2. Dengan volume campuran adalah V1 plus V2. Jenis konsentrasi yang kedua, molalitas atau kemolalan atau molal, disimbolkan M kecil. Molal ini menyatakan mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Beda ya dengan molaritas tadi. Misalkan larutan gula 2 molal. Artinya ada 2 mol gula dalam 1 kg pelarut atau air, atau sama dengan 1000 gram air. Dirumuskan M sama dengan mol atau N per kilogram pelarut, atau mol itu kan sama dengan gram per mr ya, dikali 1000 per gram pelarut. Dari kilogram jadiin gram dikali 1000. KGP adalah kilogram pelarut, GRP adalah gram pelarutnya. Konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol, disimbolkan dengan X. Fraksi itu pecahan atau bagian, fraction bahasa Inggrisnya. Misalkan ada larutan nih, larutan gula, isinya 1 mol gula dan 10 mol air. Maka fraksi mol gula sama dengan molnya gula ada 1 per mol totalnya, 1 tambah 10 jadi 11. Gitu juga fraksi mol airnya 10 per mol totalnya 11. NT adalah mol zat terlarut, kemudian NP mol pelarut. Nih biasanya. Dan dirumuskan XT sama dengan NT per N total. XP adalah NP per N total. Dan ketika fraksi mol ini dijumlahkan akan sama dengan 1 ya. Tadi contoh di atas 1/11 ditambah 10/11 akan sama dengan 11/11 atau 1. Konsentrasi yang keempat, persen massa, disimbolkan persen atau persen W per weight. W itu weight per weight. Misalkan ada larutan NaCl 5%. Artinya dalam 100 gram larutan atau setiap 100 gram larutan mengandung 5 gram NaCl dan 95 gram air atau sisanya itu air. Misal lagi itu alkohol 70%. Berarti 70 gramnya adalah alkohol, 30 gramnya adalah air. Ini biasa nemu di antiseptik ya, atau di hand sanitizer. Bisa dirumuskan massa terlarut per massa total atau massa larutannya dikali 100%. Dan konsentrasi satu lagi yang terakhir, BPJ atau ppm. BPJ ini kepanjangan dari bagian per juta
atau ppm part per million. Nah, ini sebenarnya sama aja nih kayak persen, cuman beda skalanya aja. Kalau persen pakainya 100%, kalau BPJ pakainya juta. Maka massa zat terlarut per massa total larutan dikali 10 pangkat 6. Jadi macam-macam konsentrasi ada molaritas, fraksi mol, persen massa, dan BPJ atau ppm. Kemudian ada perubahan konsentrasinya, yaitu pengenceran dan campuran. Pengenceran berarti ditambah air,